Yang terhormat Ibu Dr. Tifauzia Tiasuma MSc. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rida Darmajaya. Yang terhormat Bapak Dr. Sohibul Ansor Siregar MSI. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang hadir pada hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk itu, izinkan saya selaku pembawa acara. Sabotase, di belakang sabotase. Untuk itu, tes. Untuk itu, izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan tata tertib acara pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Erlina Koto. Alhamdulillah. Selamat datang Gus Nur. Silakan Gus. Ayo cepat. Gak apa-apa. Saya bukan pertama ya. Ya, pertama. Nanti Gus Dur kesempatan pertama. Kepada Bapak Ibu para hadirin diharapkan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Khairunisa Nasution. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin diharapkan untuk duduk kembali. Dokter, saya 4 hari di sini. Minat di sini saya. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Insinyur Khairi Amri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Gas Panglima. Ringkas pada cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang masih memberi kita nikmat sehat dan iman sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di yaumul mahsyar kelak. Amin. Amma ba'du. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan atas kehadiran tokoh pejuang, tokoh
yang tak kenal takut, yang udah putus urat takutnya, dan kawan-kawan alumni saya, kawan-kawan alma mater saya juga hadir. Ada Gus Nur, tanpa kita duga Allah izinkan tak hadir. Kami satu alma mater. Dan tanggal 15 Agustus ada pertemuan mantan tapol-napol korban Jokowi. 15 Agustus kemarin saya hadir di Jakarta, tetapi judul itu berganti. Pertemuan mantan tapol-napol dan terlapor, kata Mas Roy. Jadi diganti judulnya waktu itu. Kemudian 18 Agustusnya lagi kami ketemu di Jogja, launching buku perdana launching yang sangat fenomenal karena ditutup gedungnya. Dan saya pikir di Medan akan begitu, ternyata alhamdulillah tidak. Terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Kami ucapkan sangat-sangat terima kasih dan kita berharap acara ini sukses hingga akhir nanti. Walaupun di awal-awal, bahkan tadi juga ada kawan dari Jakarta yang telepon Mas Roya, jadinya Mas ke Medan, jadi acaranya. Orang masih ragukan acara ini jadi atau tidak. Tapi dengan keteguhan dan kesungguh-sungguhan kita, walaupun sumber dana ditutup, alhamdulillah kita sanggup mengadakan acara ini. Dan insya Allah sukses. Dan beliau-beliau para pejuang ini selamat sampai pulang ke tempatnya nanti. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh, ada lupa. Ini tanggal 10 November. Oktober. Gus. Ingat Gus, 10 Oktober kita rayakan itu. 5 tahun lalu 10 Oktober dan 4 tahun lalu 10 Oktober juga. Hari ini 10 Oktober juga. Hari saya ditangkap dan hari saya dibebaskan. Jadi ini hari sejarah. Dan kita harap pertemuan ini juga sangat fenomenal dan bersejarah. Terima kasih. Billahi fisabil haq, astabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AJMG, ikuti kata-kata saya. AJMG, AJMG, adili Jokowi, adili Jokowi, makjulkan Gibran, makjulkan Gibran, tangkap Bobi. tangkap Bobi. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ketua Panitia Bapak Insinyur Ferry Amri. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin selanjutnya acara kita serahkan kepada moderator. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Buya Rafdinal Esos MAP. Kepada Buya, waktu dan tempat dipersilakan. Kita beri aplaus Bapak Ibu sekalian untuk Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur siang sore ini agenda acara kita dapat kita laksanakan, walau banyak hambatannya, banyak tantangannya. Tadi Ketua Panitia sudah menyampaikan, akhirnya kita bisa dapat melaksanakan. Tentu rasa syukur ini menjadi satu semangat dan spirit buat kita untuk kita mendiskusikan buku yang luar biasa ini, sehingga kita warga Medan Sumatera Utara bisa lebih memahami lebih dekat, lebih mendalam buku yang ditulis oleh para tokoh kita. Tentu yang kita muliakan Gus Nur hadir bersama dengan kita, dan beliau adalah orang yang pertama juga dulu bersama dengan Bambang Tri setelah terkait dengan kasus ini, dan beliau akhirnya menjadi bagian dari penindasan rezim, ya. Dan alhamdulillah beliau bersama dengan kita. Kemudian Mas Roy, Ibu Dr. Putifa, terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak Ibu sekalian, acara kita ini tidak hanya mendengarkan penjelasan dari penulis, kita juga menampilkan para pembanding, pembedah buku yang kapasitas mereka kita akui di Sumatera Utara. Kita hadirkan juga bersama kita Profesor Dr. Ida Ramajaya. Beliau tokoh kita di Sumatera Utara, ya, pendiri Gadget Sehat Indonesia, Ketua Matahari Pagi Kota Medan. Beliau sebagai pemuda saraf yang sangat konsen dengan gerakan-gerakan ya, keumatan. Kemudian juga hadir bersama kita Dr. Sohibul Ansor Siregar, pakar politik Sumatera Utara.
yang tidak asing bersama dengan kita. Banyak pikiran-pikirannya, gagasannya yang luar biasa yang kadang-kadang menyentak ya kita semua. Kalau Mas Roy, Pak Sohib ini kalau tinggal di Jakarta, Jogja, udah mengalahkan para pakar sebenarnya. Ya karena tinggal di Medan ini sebenarnya kan. Tapi dari Medan mengguncang Jakarta dia. Pak Sohibul Ansor. Satu lagi sebenarnya panelis kita pemerintah Pak Dr. Abdul Khalik MAP, jurnalis senior waspada, dosen tapi masih dalam perjalanan Mantan ketua KPU. Mantan ketua KPU tertinggi ya, dalam perjalanan. Dan Bapak Ibu sekalian, buku yang ditulis oleh 3 narasumber kita, sebenarnya kita juga menghadirkan Pak Rismon. Dan Pak Rismon mengkonfirmasi bahwa tidak bisa hadir Di Jogja. Iya, ada agenda di Jogja. Kita dari awal sebenarnya sudah mengagendakan ketiga tokohnya hadir, ya, dan sudah berkomunikasi terus menerus, tapi karena ada agenda lain. Dan kita bersyukur 2 dari 3 penulis hadir. Nah, buku yang luar biasa ini adalah buku Jokowi White Paper ini. Ini adalah sebuah buku yang menurut saya, menurut kita semua adalah sebuah ungkapan akademik sebenarnya ya. Kalau selama ini hanya dugaan-dugaan soal ijazah palsu atau dugaan-dugaan yang kemudian banyak bantahan-bantahan. Kalau secara akademik, ketika lahirnya sebuah buku itu kan sebuah naskah akademik yang akan bisa dipertanggungjawabkan kualifikasinya. Oleh karena itu ketika ada yang menyatakan tidak setuju, dia harus bantah juga lewat tulisan, mestinya begitu, lewat penelitian mestinya begitu ya. Nah, siang ini kita nanti akan dengarkan sebenarnya apa sih tujuannya Mas Roy tertiba Bang Rismon ini buat buku ini? Ya, apa tujuannya buat buku? Apalagi ini bukunya tebal gini, bacanya pun susah ini. Tebal ini bukunya ini kan luar biasa bukunya. Tapi apa tujuan ketika orang ini buat buku, nulis buku, hasil penelitian, dan itu ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Nanti Prof. Dida, Pak Sohib dan Dr. Abdul Khalik nanti akan membanding atau membedah buku ini. Tapi sebelum itu, karena kita kedatangan tamu istimewa, Gus Nur, ya Gus ini apa namanya sudah hadir ya kan, sudah hadir Gus. Jadi kita juga perlu informasi dari Gus Nur nih, karena beliau juga orang pertama sama Bang Menteri dulu gitu kan. Dan Pak Sohib lalu bilang ke saya itu, kalau kalian buat acara, panggilkan Bang Menteri atau Gus Nur. Langsung dijawab. Iya, karena Bang Menteri tidak bisa kita koordinasikan, ternyata Allah melapangkan Gus Nur ke sini. Nah, kita minta Gus Nur dulu untuk bicara. Gus, sebenarnya sejarahnya gimana nih Gus? Silakan Gus. Silakan. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini aja ya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh terlepas ke bumi di malam hari melainkan dengan izin Allah. Saya ketemu Bang Roy, Pak Roy Surya sama Dr. Tifa ini gak janjian, gak tahu kalau ada acara ini. Saya ada acara safar dakwah 10 hari di Medan. Ini hari keempat. Baru tadi jam 10 baru ada kabar kalau ada Mas Roy Surya sama Dr. Tifa di sini. Nah, ketemu sama beliau nih. Satu kamar sama saya di Bareskrim ya. Jadi saya mohon izin tidak bisa sampai tuntas karena 4:30 saya harus meluncur lagi perjalanan 2,5 jam dari sini, entah di mana daerahnya saya lupa tadi. Saya barusan khotib Jumat di tempatnya Pak Edi. Jadi kita diundang makan bersama di rumahnya beliau. Orang yang terdolimi juga ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak Ibu, coba perhatikan. Pak Roy Suryo dengan Bu Dr. Tifa ini dengan Mas Rismon ya sudah menerbitkan buku setebal 700 halaman sebagai bentuk tanggung jawab moral ya, etika, estetika, ilmu, saintifik dan macam-macam. Sementara dari pihak sana, pihak Termul masih sibuk mau demo buka BH katanya. Ya. Hanya pakai BH dan celana dalam saja, sibuk mendesak-desak polisi, cepat tangkap. Tidak bisa. Kalau ijazahnya asli, baru silakan ditangkap. Ijazahnya nggak ada, nggak pernah ada.
bagaimana mungkin cukup saya saja sama Bambang Menteri yang ditangkap, ya, yang beliau-beliau jangan sampai. Kalau beliau-beliau ditangkap juga berarti belum ganti presidennya berarti, ya kan? Walaupun Pak Roy Suryo ada 10 masjid, 2 menggagalkan. Di Jakarta kemarin 10 masjid, 2 membatalkan. Di Medan 2 juga membatalkan. Katanya didatangi polisi. Nah ini saya juga heran, kok masih ada polisi intimidasi masjid-masjid ini, padahal presidennya udah ganti. Nah ini tanda-tanda bahwa kekuatan geng Solo itu masih ada. Tapi sebagai umat Islam, sebagai pejuang di jalan kebenaran, haram hukumnya takut kepada siapapun termasuk geng Solo. Gitu ya. Nah saya akan mengulang kata-kata saya yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu sama beliau juga di Malang. Bapak Ibu, di ruang sidang. Nah, jadi kalau saya, Mas Roy Suryo debat di TV, walaupun sampai gontok-gontokan, itu nggak ada kekuatan hukumnya. Ya cuman kekuatan opini tetap ada ya. Cuman kekuatan hukumnya nggak ada. Palsu, asli, palsu, asli. Ya hanya gitu-gitu aja. Yang naik rating TV-nya, gitu kan? Tapi gak ada kekuatan hukumnya. Tapi kalau Bapak Ibu tahu sebenarnya di balik layar debat-debat kita di TV itu jelas kelihatan. Kami ini kalau debat di TV begitu break iklan, kami ngalir. Kami sibuk dengan pikiran kami masing-masing. Mereka sibuk konsolidasi. Kamu nanti nyerang, kamu nanti gini ya, kamu. Mereka sibuk begitu gas. Gitu ya. Jadi luar biasa. Mereka tuh memang benar-benar cari makan memang. Cari jabatan. Nah, ya. Kalau kita insya Allah mencari ridho Allah ya. Mencari kebenaran. Alhamdulillah kita doakan Bu Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo mudah-mudahan gak jadi komisaris. Ya. Mudah-mudahan ya. Baik Bapak Ibu, di ruang sidang, saya disidang di Solo 6 bulan. Jaksa penuntut umumnya tuh mendatangkan 35 saksi. Guru sekolahnya, teman sekolahnya, kepala sekolahnya didatangkan semua. 35 saksi. Semua ditanya sama jaksa, sama pengacara juga. Pernah lihat nggak ijazah aslinya? Semua menjawab tidak, belum. Itu kejanggalan pertama. Nih ya, direkam. Saya nggak mungkin bohong. Jejak digitalnya ada. Waktu itu sidang terbuka untuk umum. Pernah lihat ijazah asli? Tidak pernah. Pernah lihat ijazah asli? Tidak pernah. 35 saksi. Itu kejanggalan yang pertama. Yang kedua, ada saksi, saya lupa namanya, ibu siapa. Dia disumpah dengan Injil. Karena dia mengaku Kristen, ya sudah, disumpah dengan kitab Al-Injil. Dengan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus saya bersumpah bla 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 gitu ya di depan hakim. Nah, ketika dia duduk jadi saksi, dicecar dengan pengacara kita, ternyata di BAP-nya dia di situ ada kata-kata, saya sebagai umat Islam sangat keberatan bahwa Al-Quran dipakai alat bermubahalah untuk membohongi orang bla 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 bla. Gitu kan? Pengacara saya kaget pengacaranya, loh. Bu, bukannya tadi Anda disumpah pakai Injil, agamanya Kristen. Lah ini kok mengatasnamakan orang Islam. Saya keberatan Al-Quran dijadikan alat mubahalah membohongi gini. Ini gimana ini? Dari situ heboh persidangan. Ya, langsung kita buka semua itu BAP dari 35 saksi itu ternyata plek copy paste. Gitu ya. Jadi ini kerjanya polisi nih ya. Luar biasa polisi, diazab Anda besok sama Allah. Mana kalau ada polisi di sini nih? Diazab Anda, bukan polisi Solo, bukan di sini maksudnya. Nah di sini insya Allah enggak ya. Jadi copy paste saja BAP-nya itu Pak. Jadi ibarat Anda ini 10 orang diperiksa, BAP-nya sama, kan enggak mungkin. Itu kejanggalan yang kedua. Nah akhirnya klimaksnya, puncaknya, saya debat sama jaksanya itu. Pak jaksa, ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Anda menuduh saya menebarkan fitnah, menebarkan berita bohong, menebarkan kepalsuan macam-macam. Oke,
sekarang tunjukkan yang asli. Karena dipegang Anda itu kan fotokopi. Nah, sekarang tunjukkan yang asli, dan itu wajib menurut undang-undang. Nanti biar Mas Roy Surya yang jelaskan. Wajib, karena itu sebagai alat bukti juga di sidang. Nah, ternyata nggak bisa. Jaksanya nggak bisa mendatangkan yang asli. Padahal di Solo itu sidangnya itu. Akhirnya saya keceplosan, tapi saya yakini dan saya nggak menyesal. Pak Jaksa, kalau Anda nanti bisa mendatangkan ijazah aslinya, saya cium kakimu di depannya Pak Hakim. Dan saya akan minta maaf kepada media 7 hari 7 malam. Dan saya akan minta maaf kepada keluarga besarnya Pak Jokowi. Alhamdulillah, sampai sidang selesai, ijazah aslinya nggak pernah ada. Sampai detik ini. Nah, lalu jaksa penuntut umum mendatangkan saksi ahli dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ngakunya begitu waktu itu di depan hakim. Pengacara, jaksa sama-sama nanya sama saksi ahli itu, Kiai pakai surban macam-macam. Pak Kiai, menurut Pak Kiai bagaimana mubahalanya Gus Nur? Pak Kiainya jawab, tidak sah. Mubahalanya Gus Nur itu nggak benar. Itu menodai agama. Nah, hakimnya nanya, pengacaranya nanya, jaksa juga nanya. Lalu yang benar itu bagaimana Pak Kiai? Yang benar itu mubahalah itu harus dua belah pihak. Ya, Gus Nur sama pihak Jokowi itu yang benar. Kiainya ngomong begitu Bu, di depan hakim. Dan mubahalah itu harus dilakukan di depan hakim, di pengadilan. Itu baru sah. Nah, ini kekuatan hukum loh Pak. Omongan saksi itu di depan hakim berkekuatan hukum. Giliran saya nanya kepada kiainya, Pak Kiai, saya setuju dengan pendapat Anda. Mubahalah itu harus dua belah pihak. Masalahnya Pak Kiai, dari dulu sampai detik ini pihak yang sana saya kejar, saya ajak mubahalah nggak pernah mau. Itu yang pertama. Yang kedua, nah mumpung sekarang Pak Kiai di pihak sana, ayo kita mubahalah sekarang sama saya di sini. Kan dua belah pihak ini di depan hakim. Kiainya saya ajak mubahalah. Kalau saya salah, saya dilaknat. Tapi kalau Pak Kiai yang salah, Pak Kiai dilaknat. Ayo. Demi Allah Pak Kiainya tidak mau. Dan hakimnya tidak mengizinkan. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Barangkali di sini ada yang nyamar termul-termul ini. Nah, ayo, mubahalah sama saya. Hakul yakin sampai detik ini saya mengimani ijazahnya orang itu palsu dan gak ada. Terlepas dari risetnya Pak Roy Surya dengan Bu Dr. Tifa ini, saya mengalami penderitaan batin, pengalaman batin sendiri. Jadi itu iman saya mengatakan bahwa memang tidak ada. Dan saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sekarang berada di ruangan yang benar, ya, di pihak yang benar, insya Allah. Jadi nggak perlu buka BH, ya, nggak perlu desak-desak polisi, desak-desak nggak perlu konferensi pers yang bela-bela nggak perlu. Bapak Ibu membela mantan pejabat yang sudah jelas-jelas korup, bohong, dusta, dibela mati-matian. Ingat, catat omongan ini, bismillah, hotel ini saksinya, rezim terkutuk laknatullah, siapapun yang merapat ke sana, kiai, gus, habib, ulama, profesor, doktor, apapun merapat ke sana, dia akan hina dan dihinakan oleh Allah. Amin. Ya, dan sudah banyak buktinya. Profesor, doktor, kiai, haji, habib, pengasuh pesantren, gus merapat ke sana, sekarang jadi sampah peradaban sejarah. Hilang karomahnya, hilang auranya, hilang yoninya. Sebut saja satu, si Noel misalkan, penyembah Jokowi masuk penjara juga. Ada lagi Sylvester Matutina, begitu sombongnya, ternyata tersangka, sekarang nggak berani tampil di umum. Menyusul yang lainnya nanti, insya Allah dihinakan sama Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilinal batilakana zahuqa. Kalau kebenaran sudah datang, yang batil, yang dolim pasti hancur. Sebagai penutup, kalau tangan Anda masukkan ke air, basah. Kalau tangannya Anda masukkan ke api, terbakar. Atau kalau Anda lempar benda ke atas, pada titik tertentu, menit tertentu, dia akan berkurang kecepatannya, lalu dia akan kembali ke bawah.
hukum gravitasinya begitu. Nah sama Bapak Ibu, imanku mengatakan rezim geng Solo laknatullah terkutuk sampai kapanpun, dosanya terlalu besar. Ya, jadi tidak lama lagi Anda mau seminar di sini, tidak seminar di sini, Pak Roy Suryo mau bikin buku, tidak bikin buku, tetap dia akan dihancurkan sama Allah. Itu hukum alamnya. Nah, cuman kita ini berusaha menjadi pipit-pipit yang akan menghancurkan berhala-berhala kesombongan mereka, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Nanti biar dijelaskan sama Bang Roy Suryo apa itu pipit maksudnya. Beliau tahu nanti ya. Insya Allah begitu. Ini Bawa ayam nggak? Bawa ayam. selamat berjuang ya. Ya. Selamat berjuang, bantu doa, beliau support doa. Bukunya diborong, saya belum beli bukunya. Hari ini saya beli ya. Beli bukunya karena insya Allah itu akan jadi nilai ibadah. Bantu doa, mudah-mudahan kezaliman ini akan segera dihancurkan sama Allah ya. Mulai dari pusat sampai daerah Solo, Jakarta sampai Medan dihancurkan sama Allah. Insya Allah kalau kepalanya mati, ternak-ternaknya mati semua nanti. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Gus. Ya, siap Gus. Mbak Nur. Ya, Mbak Nur tausiahnya. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Insya Allah, insya Allah. Saya di sini sampai 3 hari. Siap, siap Gus. Iya, iya betul. Insya Allah ya. Ya. Iya, siap. Oh iya. Belum nampak itu. Kali belum. Lanjut. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, syukron. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita lebih berkah karena ada Gus tadi sudah bersama dengan kita menyampaikan kronologis dan tentu experience pengalaman beliau yang langsung berhadapan dengan persoalan ini. Ya, mudah-mudahan itu menjadi semangat buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke pembahasan buku kita. Selamat datang Pak Dr. Abdul Khalik, salah satu panelis kita pemuda. Jurnalis kita. Ya, jurnalis, wartawan senior waspada, dosen komunikasi dan mantan ketua KPU lebih tinggi. Dr. Abdul Khalik MAB, MIKOM. Bapak Ibu sekalian, secara akademik bahwa buku hasil penelitian adalah sesuatu yang sesungguhnya menjadi sebuah bukti bahwa informasi atau sesuatu yang kita bincangkan itu akan lebih urgen dan punya data yang sudah dipertanggungjawabkan. Nah, kita selama ini kan mendengar soal ijazah palsunya Pak Jokowi dan Pak Roy Suryo, orang yang paling gencar melakukan itu, ya. Sebelumnya tadi ada Gus Nur dan Pak Menteri sebelumnya, begitu luar biasa untuk mengungkap itu. Dan ketika Pak Jokowi jadi penguasa, presiden tentu dia punya kekuatan untuk bisa menghadapi itu semua. Nah, ternyata ini tidak berhenti, ya, tidak berhenti. Dan memang satu hal yang fenomena juga. Soal jajah ini sudah 2 tahun, 3 tahun lebih ya. Ya, ributnya udah cukup lama. Biasanya kan hilang begitu, tapi ini terus. Ini sebuah tanda, sebuah bukti bahwa sesuatu yang benar tidak bisa ditutup. Apalagi ada buku. Nah, ini ada buku lebih valid, lebih ada pertanggungjawaban akademiknya. Nah, kita minta nih Mas Suryo, Bu Dokter nanti menjelaskan ya. Apa maksudnya buat buku ini kan? Mau bikin rame, bikin apa? Buat buku gitu kan. Nah, ini kita ingin dengarkan dari Mas Suryo dan Bu Dokter nanti tujuannya buat buku, kemudian apa langkah-langkah berikutnya. Karena ada yang bilangnya begini, ya kalau udah terbukti jadinya palsu, mau diapain Pak Jokowi itu? Kan? Gitu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita dengar waktu kita acara ini waktunya sampai jam 17.30 tuntasnya acara kita ya. Nanti asar nanti kita sholat nanti sambil
break sholat ya. Tapi tempat ini kita gunakan sampai 17.30. Tidak ada waktu 2 jam setengah ke depan. Nanti kita mendiskusikan sambil break sholat asar nantinya. Silakan Mas Roy dulu. Oke, baik. Saya persilakan. Ya. Izin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Horas Pahita Sudi. Ya, mohon maaf sebelumnya. Tadi ada bisik-bisikan dari bapak-bapak bawa wayang nggak gitu. Duh, saya tadinya berpikiran mau bawa wayang, tapi saya pikir meskipun di sini banyak Puja Kusuma, ya, putra Jawa kelahiran Sumatera, cuman kok rasanya agak lucu gitu saya di Medan bawa wayang. Maka di Medan saya akan bawa pantun saja. Ya, izin tadi saya buat pantun yang mendadak saya buat, tapi moga-moga bisa masuk ke Bapak dan Puspa sebagai pembuka acara. Izin. Kemerdekawo malam bersila, minum kopi dan makan roti. Buku putih terbuka sudah bukan lagi rahasia, ya, tentang janji-janji palsu Jokowi. Baik, yang kedua, jalan-jalan ke Danau Toba. Tak lupa singgah beli ikan sotong. Nah, katanya ada wali kota yang kemarin bersih, tapi kok curiga saya. Ada jejak digital kasus lampu pocong. Itu ikan sotong. Baik, Bapak dan Ibu, supaya tidak berlama-lama, izin saya dan Dr. Tifa yang hari ini hadir. Seharusnya kami bertiga, tapi memang kami mohon izin salah satu dari RRT sekarang memang lagi ada di Jogja untuk terus membongkar. Jadi kami bagi tugas terus membongkar kasus-kasus yang ada. Mas Rismon kemarin ketemu dengan seorang profesor dari UGM, ya, yang kemudian Profesor Bagas yang banyak bercerita tentang suasana pendidikan di era tahun 80-an, dan itu yang akan membantah kesaksian-kesaksian dari para orang-orang yang bilang, oh zaman dulu tuh gak ada sarjana muda. Ternyata ada, dan itu disampaikan langsung oleh Rektor UGM. Jadi masih jadi pertanyaan, Jokowi itu sarjana atau sarjana muda, ya gitu, karena ijazahnya kok nggak ada gitu loh sampai dengan detik ini. Dan nanti juga akan saya sampaikan update terbaru Bapak dan Ibu. Terima kasih atas berkat doa dan restu dan juga tentu dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah berhasil mendapatkan, dan ini adalah kemenangan bagi rakyat semuanya, salinan kopi ijazah yang selama ini disembunyikan oleh yang bersangkutan. Dan kami dapat secara resmi dari KPU, dari Komisi Pemilihan Umum. Tim kami, ya kita bersama-sama, ya, kami bersurat ke 8 institusi dan kami mulai mendapatkan satu, dan itu adalah sesuai dengan apa yang ada pada buku. Nanti sedikit Mas Diki akan bantu saya untuk menyampaikan sedikit ulasan tentang bagaimana membandingkan ijazah asli dan palsu itu. Jadi itu perkembangan yang paling baru sampai dengan hari ini. Izin Bapak dan Ibu, jadi buku ini memang kami rancang, ya, untuk bisa dibaca secara mudah. Artinya Bapak dan Ibu tidak perlu harus langsung khatam buku ini, ya, susah, ya. Lebih baik menghatamkan 114 surat, ya, dalam Quran, jelas itu, ya. Kalau buku ini dibaca sedikit-sedikit per bab, itu insya Allah sudah akan masuk. Dan buku ini memang kami susun bertiga. Paling depan tulisan saya, kemudian di tengah ada tulisannya Bang Rismon, paling belakang kesimpulan, dan itu menarik banget, itu tulisannya Dr. Tifa yang membahas tentang, nanti akan diceritakan langsung oleh beliau, tentang bagaimana ilmu neuropolitika. Neuropolitika adalah belajar, karena dokter beliau itu belajar menggunakan, mempelajari simpul-simpul saraf, urat-urat yang ada di otak dan lain sebagainya, untuk mengetahui bagaimana pandangan ke depan politik seseorang. Dan itu adalah yang ditulis oleh Dr. Tifa. Nah, buku ini saya mulai, Mas Diki bisa, ya, itu dengan waktu itu ada sebuah kisah. Dulu apa Bu? Bentar, pertama kali dulu. Jadi ini yang mengawali, terus ke bawah. Bu. Dari seminar balik ke novel dan film. Jadi awalnya kisah ini dimulai dari janji. Kenapa tadi di puisi saya ada janji?
Di pantun saya ada janji. Jadi ini ada janji atau ada kata-kata dari Jokowi sendiri dalam sebuah seminar seperti ini, yang dia mengaku di depan di depan beberapa orang ya, ada Mbak Rosiana Silalahi, ada kemudian di kampus Universitas Islam Indonesia di Jogja ya, kemudian di depan juga Prof Mahfud MD, di depan juga Buya Syafi'i Ma'arif. Dia berkata tentang IP kumulatifnya hanya 2 atau bahkan 2 ke bawah, dan itu dikatakan di seminar resmi. Artinya nggak boleh orang bercanda di seminar, dan statement itu tidak diralat bapak-bapak semua selama sampai bertahun-tahun sampai dengan sekarang, sampai hari ini tidak diralat. Nah inilah yang membuat otak waras atau otak kita itu berpikir, kok IPK di bawah 2 kok bisa lulus ya, atau kok bisa kemudian lanjut. Kalau dulu ada terminasi sarjana muda, kenapa dia tidak dihentikan di sarjana muda? Itu makanya membongkar kenapa akhirnya ada hipotesis bahwa Jokowi itu hanya ke sarjana muda dan tidak lulus. Bahkan ada hipotesis yang kuliah saja tidak gitu ya. Tapi itulah yang menarik yang akan menjadi yang sudah kita bahas di buku ini. Lanjut Mas, langsung ke perbandingan ijazah. Terus jadi ini ada banyak cerita menarik. Terus ya. Bapak dan Ibu sering mendengar kata-kata ELA, Error Level Analysis. Itu adalah cara mengidentifikasi gambar itu asli atau tidak. Saya pernah juga mengidentifikasi dari Medan ini sebuah video artis. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan Jokowi ya. Atau mungkin belum. Minimal mantunya. Saya nggak bicara soal Clara ya. Lain itu ya. Jangan dihubungkan ya. Jangan. Tapi artinya video yang pernah saya periksa itu ya, itu juga kita periksa pakai error level analysis. Artinya error level analysis sudah bertahun-tahun sahih untuk memeriksa. Mulai dari kasus-kasus yang dulu, ada dulu video terkenal pemain band ya sama artis, kemudian bahkan kasus foto mantan presiden juga pernah saya periksa pakai ELA ini, error level analysis. Dan itu bisa menguji sebuah ijazah itu benar atau enggak. Kalau ijazah yang benar, Bapak dan Ibu, izin Mas Diki, ada ijazah saya, tolong naik turunan dulu. Terus. Oh sorry, sebelumnya di atas lagi. Oh, nah ini ijazah saya, ini ijazah saya sendiri Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada orang ulas ya, ijazahnya dari mana? Ini asli nih, tahun 91 saya lulus. Kalau kita periksa dengan ELA, itu akan membuat sebagian ini akan nampak yang tadinya gambar itu sudah pernah direkayasa atau enggak. Kalau pernah direkayasa, maka di sini tidak akan nampak lagi jejak-jejaknya. Ini maksudnya apa? Tulisan I, J, A, Z. Pinggir fotonya pun masih nampak. Jelas kan Bapak dan Ibu? Tulisan-tulisannya masih nampak. Ini kalau utuh kayak gini. Lanjut sekarang ijazahnya tadi. Yang kita, ini bentar. Bapak dan Ibu melihat ini pun, ini ijazah saya. Kalau di ELA seluruhnya, kotak legalisasinya pun masih nampak. Pernah dilegalisasi. Artinya, foto itu kalau nggak banyak rekayasa, ya beginilah jadinya. Lanjut kita ke yang tadi Mas Diki. Nah ini. Adakah nampak gambar di sini? Apalagi betul Bu. Lanjut ke yang gambar full Mas Diki. Nah, ini gambar apa Bu? Hutan. Betul. Bahkan ada orang mengatakan mohon maaf sekali, kotoran burung Mas ini. Iya. Jadi ini artinya ijazah yang beredar itu adalah ijazah yang sudah banyak sekali ada rekayasa. Dan alhamdulillahnya naik lagi ke atas Mas Diki. Gambar yang kita lihat terus naik lagi sampai ke gambarnya Dian Sandi. Nah ini ijazah yang diposting oleh seorang kader PSI, partai sebar fitnah isu ya. Kenapa sebar isu? Bapak dan Ibu mungkin melihat isu terakhir, benar-benar jahat. Kami, saya, Dr. Tifa, Mas Refli Harun, itu memang benar. Kami berkunjung, kami ziarah ke yang disebut ibunya Jokowi, Bu Sujiatmi, almarhum Harimulyo, dan kami berdoa. Dan kami keluarkan sekarang videonya ketika kami berdoa. Tadinya kami nggak mau mengeluarkan video kami berdoa, karena buat apa sih? Berdoa itu kan apa? Kita habluminallah.
Ngapain kita sampaikan hablum minannas? Tapi karena orang baik, oh itu merusak makam, ya terpaksa kami tampilkan ketika kami berdoa. Kami bukan tipe orang yang sholat aja di video. Videonya kalau lagi sholatnya kalau lagi di video, itu pun nggak pakai iftidal. Perhatikan sholatnya, nggak pakai. Jadi dari tahiyat terus kemudian langsung begitu rukuk langsung. Nggak pakai iftidal. Ya. Bahkan dulu ada yang pernah bersaksi, Pak Ngabalin kalau nggak salah, dulu pernah bersaksi. Pak Joko itu kalau sholat, saya menyaksikan ketika sholat luhur, lafalnya bagus sekali. Bapak Ibu kalau luhur sama asar pakai lafal nggak? Nah itu, kok bisa tahu? Kalau luhur itu lafalnya bagus sekali. Ya. Wah ini memang. Oke, kita ingat. Jadi kami difitnah kemarin. Kami merusak makam. Astagfirullah. Kami itu berdoa di depan makam. Memang baru dikeluarkan. Lihatlah postingan Dr. Tifa yang terbaru. Ya itu ada. Yang di Twitter. Ya. Jadi kami sengaja mengeluarkan itu karena masa sih berdoa aja di posting. Ya tapi karena kami difitnah oleh PSI juga. Ya bahwa kami merusak makam. Nah inilah postingan kader PSI. Namanya Dian Sali pada tanggal 1 April. Kalimatnya apa? Biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli, dia bilang. Ya udah karena dia bilangnya asli, ya udah kita percaya aja. Ini yang kami periksa. Disinilah kami membuktikan beberapa hal, terutama soal nanti yang kita lihat ya, membuktikan ijazah itu identik atau enggak. Kedua adalah foto yang pas fotonya ini biasanya ibu dan bapak nempelkan pas foto itu sebelum atau sudah dicap? Sebelum. Kalau di sini kalau pas fotonya ada di atas cap artinya apa? Nah, udah jelas kan? Nanti ada buktinya kepalsuannya. Mas Diki, lanjut. Alhamdulillahnya, terus sampai kayak sini dulu. Terus lagi, terus. Hop, nah, bapak tadi. Ya. Ini namanya analisis luminance gradients. Analisis luminance gradient ini, bapak-bapak semua, ini membuktikan bahwa pas fotonya yang dipasang di ijazah ini di atas cap. Lihat gambar ini. Kalau ada capnya di atas foto, ini harusnya ada potongannya cap. Ini ilmiah, 100% ilmiah. Jadi ini jelas-jelas membuktikan bahwa pas fotonya itu memang ditempel di atas cap, dipotong pada jasnya, sehingga belakangnya memang ada capnya, tapi khusus di jasnya dia diganti orangnya pada jas dan wajahnya. Jadi artinya yang ini palsu. Dan apa Bapak dan Ibu? Alhamdulillah yang tadi saya sampaikan, perkembangan paling baru, Komisi Pemilihan Umum sudah memberikan kepada kami salinan ijazah yang similar, identik dengan ini. Berarti artinya apa? Palsu ijazahnya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan Mas Diki, perbandingan ijazah. Terus. Foto nggak usah aja. Nah ini nih. Ini nih. Ijazah yang ditampilkan oleh Mabes Polri, turun dikit Mas Diki, mohon turun lagi. Justru lebih buruk dari yang Dian Sandi tadi. Ini ijazah yang ditampilkan pada saat konferensi pers. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya itu saya tulis detail di buku ini. Pada saat jumpa pers Mabes Polri, kalau mereka punya yang asli, kan mereka tampilkan yang asli, bukan hanya fotokopi. Logikanya apa? Kepolisian kok malah nampilkan fotokopi. Fotokopi aja yang udah terlipat ini. Ada tetesan kopi. Iya kan? Dan itu langsung mengingatkan kami, mohon maaf kalau kami tadi terlambat masuk sini karena kami tadi minum kopi dulu. Di mana tadi? Tempatnya atau yang apa nanti? Tohtor ya. Pokoknya saya tadi langsung ingatnya, wah ini hubungan antara Medan dan Singapura. Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong. Kopi Kok Tong. Clara dipergikan ke Singapura. Clara lagi ya. Nah, jadi artinya apa? Ini adalah ijazah ini benar. Bapak dan Ibu, untuk membandingkan ijazah harus dibandingkan dengan yang keluar pada tahun, bulan, dan tanggal yang sama. Alhamdulillah kami mendapatkan, naik dikit Mas. Ini ijazah temannya Pak Jokowi yang dia bersaksi betul pembela Pak Jokowi. Jadi dia dehatnya, namanya Frono Jiwo. Tanggalnya sama, tanggal 5
November 85. Naik lagi mas, dikit. Sama, 5 November 85. Sepintas Bapak dan Ibu, belum saya kasih rahasianya dulu. Sepintas Bapak Ibu, ijazah ini dan lagi mas, yang sama nggak kira-kira bentuknya? Sekitar sama. Nah ini kayak kalau kita baca majalah Bobo atau Kawanku zaman dulu ya Bu. Ya, temukan beberapa perbedaan. Lanjut. Naik lagi. Enggak, turun lagi. 2 lagi ijazahnya kita bandingkan. Kita perhatikan ini nomornya 11115 miliknya Pronojiwo. Lanjut, naik lagi mas. Enggak, maksudnya turun. Oh. Ini 1120. Maaf, miliknya Pak Jokowi. 1115 miliknya Pronojiwo. Satu lagi kita bandingkan 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. Ini naik lagi mas. Nah ini Sri Murti Ningsih. Sama 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono. Bapak dan Ibu perhatikan. Naik turun lagi mas. Ya oke. Naik lagi dikit. Naik lagi dikit. Oh enggak, maksud saya. Dikit lagi. Turun ke bawah. Anak muda kalau lu terlalu semangat. Nah, turun lagi. Turun lagi dikit. Oh ya, cakep. Bapak dan Ibu, 1 ijazahnya Jokowi dengan 3 ijazah lain ini. Pembanding 1115, 1116, 1117, 1120. Semuanya terbit pada hari dan wisuda yang sama. Seharusnya ijazahnya sama nggak? Sama. Ibu dan Bapak, siapa yang bisa menemukan perbedaan dari ijazah? Perhatikan Bapak dan Ibu, letak huruf Z-nya dengan logo ini. 3 ijazah sebelumnya, Z-nya lebih masuk ke dalam. Ijazah punya Jokowi, Z-nya agak lebih tinggi ke atas. Itu satu yang paling berbeda. Sebenarnya ada 6 perbedaan, tapi yang paling nyolok 2 ini. Yang kedua, huruf A pada tulisan sarjana. Sarjana di sini A-nya masuk ke dalam. A di sini A-nya lebih masuk ke dalam. A di sini A-nya lebih masuk ke dalam. A-nya Jokowi keluar dia dari logo. Artinya, kalau Bapak dan Ibu pernah ke percetakan, misalnya pernah ke Medan Pos atau Sumur Express, koran yang sama pada hari yang sama, itu mesti sama persis. Kecuali kita minta ke koran itu, Pak. Bapak wartawan kenal, jurnalis senior. Kalau kita cetak ulang, Pak, kadang-kadang masang platnya geser. Begitu geser, jadilah ini. Logis gak Bapak dan Ibu? Ijazah yang sama pada wisuda sama hari yang sama, platnya geser. Gak logis, berarti ini dicetak pada hari dan waktu yang berbeda. Sudah palsu. 99,9%. Lagian fotonya di belakang, stempelnya di belakang fotonya. Belum lagi kalau kita periksa adanya watermark, adanya emboss yang ada pada 3 ijazah ini dan tidak ada pada ijazah. Jadi Bapak dan simpulannya, 3 ijazah ini identik, sedangkan ijazah Jokowi tidak identik. Artinya beda. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Mas Diki, tolong ke skripsinya, paling belakang. Nah, ini kami pada saat skripsi terus naik lagi, terus naik lagi, terus lagi naik lagi dikit lagi. Oh, inilah skripsi yang saya pegang sendiri. Kalau ini kami sudah pegang sendiri. Jauh sebelum salinan fotokopi saya, Dr. Tifa, Dr. Resmond datang ke UGM pada tanggal 15 April 2025, diterima secara resmi. Diterima 2 wakil rektor, Prof. Pening dan Dr. Ari Sujito. Kami dikasih buku skripsinya Jokowi. Apa yang menarik pada 2 ini? Bapak dan Ibu, ini saya potret tidak dengan handphone, tapi dengan kamera profesional yang memang kamera ini memotret apa adanya, tidak membaikkan fotonya, tidak menjelekkan fotonya. Yang bisa kita lihat antar 2 kertas ini kelihatan tahun kertasnya, warnanya saja berbeda. Pada skripsi yang semua itu ada, Bapak-bapak sekalian, warna kertasnya semua begini, kertas lama, tahun 85. Jadi kalau sampai 2025, kertas itu sudah berusia 40 tahun. Iya. Ini kertasnya jauh lebih bersih. Hurufnya juga beda. Ganti kulit. Ini huruf komputer yang dikatakan sama Bang Resmond
Ini hasil dari print out mesin printer yang baru tahun 85 Bapak dan Ibu. Adakah mahasiswa yang mencetak pakai printer inkjet? Ya nggak ada, inkjetnya saja belum keluar. Printer inkjet itu belum ada di tahun 85. Ini sudah dicetak pakai inkjet. Menarik lagi apa? Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Padahal ini harusnya di bulan November 85. Dan di sini pada ketikan tangan ini tulis Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Tuh. Ini 85 November. Yang benar mana? Dan ternyata Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu melakukan pengukuhan guru besar pada bulan Maret tahun 86. Berarti 85 ya masih ini yang betul. Belum ini. Lah kok bisa profesor di sini? Jadi ini adalah tambahan lembaran yang ada pada skripsinya Jokowi. Dan paling menariknya lagi, di skripsi ini tidak ada yang namanya lembar pengujian skripsi. Prof, kalau nggak ada lembar pengujian skripsi itu lulus apa enggak? Enggak loh, ya udah. Tapi lucu bro, ketika saya berdebat dengan para termol di TV, ada yang bilang, oh mungkin lembar pengujiannya di belakang atau jatuh. Ini orang nggak pernah bikin skripsi, lembar pengujian ada. Dan yang paling menarik juga, di antara nama-nama di sini tidak ada nama seorang yang sangat terkenal yang disebut sebagai dosen pembimbing skripsinya Jokowi, yang ada videonya bolak-balik. Lanjut mas, gambar terakhir kita lihat. Inilah fenomena Pak Kasmujo. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah kalau membaca buku ini tidak akan mengatakan oh RRT Royalist Montiva itu omon-omon. Semua kami ceritakan secara sistematis, insya Allah secara kronologis. Dan di sini ada juga bukti pengakuan Pak Kasmujo. Gambar terakhir mas, ketika respon ketemu dengan Pak Kasmujo, datang ke rumahnya dan Pak Kasmujo mengatakan, saya bukan dosen pembimbing skripsi, saya juga bukan dosen pembimbing akademiknya. Dan last but not least Bapak dan Ibu, karena kita baca buku ini sebagai bonus ini sebelum Dr. Tifa, apa rencana kami selanjutnya? Nah, saya boleh buka kaos ya Bapak dan Ibu. Ini Jokowi white paper sudah. Ya, berikutnya akan kita bongkar soal dinasti Jokowi. Nah, apa itu dinasti? Isinya ini. Nah, Jokowi white paper. Ini Bu. Ya. Cocok tagline-nya tadi ya. Jadi AJMG ya. TB. Ya. Adili Jokowi lepas saja. Kasih saya tuh lepas. Ya udah, lepas. Sekalian. Ya. Sekalian biar nampak. Terima kasih, Pak. Sekalian biar nampak. Jadi begini, Bapak Ibu. Pasti ada pertanyaan. Mas, kok Anda julid banget sih? Ngolak-olak, ulek-ulek keluarga Jokowi. Ya belum, yang satu belum terlalu kita. Karena apa? Karena mereka ini pejabat publik Bapak dan Ibu. Iya. Pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi ada juga di buku ini. Undang-Undang Keterbukaan Informasi dasar di Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat F dan Declaration of Human Rights. Ya. Kita berhak Bapak dan Ibu. Gaji kita, uang kita itu yang membayar mereka. Mereka itu adalah pelayan kita. Harusnya memberi kepada kita. Jadi meskipun dia udah mantan, tapi kalau seorang presiden itu harus mau dibuka. Sampai kapanpun seorang presiden itu adalah pejabat publik. Mau sudah lewat, mau sudah pensiun, apalagi dia sekarang adalah Dewan Pengarah di Danantara, dia adalah pejabat publik. Yang kedua Pak, ini Wapres. Jadi Bapak dan Ibu, dengan izin dan restu mohon izin, kami akan menerbitkan buku selanjutnya. Judulnya adalah Gibran Black Paper. Kenapa black? Karena lebih kotor rekamnya. Rekam jejaknya sangat kotor. Mulai dari bahasa kasarnya di akun Kaskus namanya Fufu Fafa. Itu 99,9% clear adalah Gibran. Saya sudah uji sejak lama
dan bahkan tidak bisa mengelak lagi. Ya karena apa? Dia lupa bahwa dia pernah mendaftar wali kota dengan sebuah nomor handphone 085 sekian 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 belakangnya 33 dengan tangan dia sendiri, dengan tanda tangan dia, tulisan tangan dia ketika dia daftar wali kota tahun 2020 dia daftar sebagai wali kota Solo, dan itu adalah namanya dia dan nomor handphone itu yang tercatat untuk login kalau kita akses ke Kaskus akunnya Fufu Fafa. Kasar banget dia bahasanya, wah luar biasa kasar, hate speech. Dan lagi apa? Kenapa blank? Karena pendidikan dia itu ngakalin. Nanti kita akan sampaikan semuanya di buku itu. Mulai dari SMP-nya nggak jelas di Singapura, SMA-nya yang tidak lulus, SMA-nya bahkan mau mencoba mengakali pakai UTS Insearch di Sydney. Padahal UTS Insearch itu kursus untuk matrikulasi mau masuk UTS. Itu dipakai untuk ijazah. Dan itu memang sudah terjadi kebohongan. Dan yang paling kanan ini, nah juga ini, ya selain lampu pocong, banyak ini soal pesawat, private jet, banyak lah. Bukan soal Clara ya lain lagi. Ya, nah itu pribadi. Tapi ada juga hubungannya. Ini juga meskipun dia bukan pejabat publik, tapi dia juga sebenarnya sudah melakukan gratifikasi dengan naik private jet ketika mengantar istrinya, nebeng waktu itu. Dan nebeng itu milik pesawat milik Gang Yi. Gang Yi itu pengusaha Sofi yang ada di Singapura. Banyak sekali nanti ceritanya, dan insya Allah Bapak dan Ibu kita akan ketemu pada beberapa minggu atau bulan ke depan. Dan yang kita bahas bukan Jokowi white paper, tapi Gibran black paper. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roy, luar biasa. Sekalian, Bapak Ibu, untuk melengkapi penjelasan dari Mas Roy, kita dengarkan dari Bu Dokter melengkapi penjelasan. Nanti habis itu baru kita dari para pembanding kita ini, dan jam 4 nanti kita istirahat untuk sholat. Silakan Pak Bu Dokter, silakan. Apa? Wah jangan, nanti Bapak ada. Ya. Silakan Bu Dokter. Cukup kelihatan kan sampai belakang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasti saya ingin sekali mengucapkan terima kasih dan tanda penghargaan saya kepada para panitia, ketua panitia, dan seluruh jajarannya yang saya tahu sekali usaha luar biasa untuk bisa menghadirkan acara ini bagi kita semuanya ya. Saya appreciate sekali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ini dengan sebanyak mungkin amal jariah. Amin. Demikian juga dengan seluruh panelis, moderator, dan Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat kami yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir mendengarkan apa yang ingin kami sampaikan. Jadi pertama kali adalah saya ingin menjawab, Bu ya, pertanyaan mengapa sih Pak Dr. Suryo, Dr. Rismon Syanipan dan saya membuat buku ini gitu ya. Karena apa? Kami akademisi, kami peneliti, kami punya tugas yang itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab permasalahan. Itu tugas utama peneliti. Ada permasalahan, tugas peneliti untuk menjawab. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan pertanyaan, dan lebih dari itu, pertanyaan tentang ijazah Jokowi ini menimbulkan luka batin yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan, kurang lebih 11 tahun sampai dengan hari ini, rakyat Indonesia terpecah belah antara yang percaya bahwa ijazah Jokowi asli dan yang percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Mau diselesaikan sampai kapan pertanyaan ini? Dan dampaknya apa kalau pertanyaan ini tidak segera dijawab? Suatu ketika nanti, ketika ada pilpres untuk memilih presiden yang ke-20, kita akan menemukan lagi calon presiden dengan ijazah palsu. Atau calon presiden yang ke-80 nanti akan lagi. Jadi kita harus menghentikan.
pertanyaan ini kita jawab. Jawaban apa yang terbaik? Ilmiah. Tidak ada jawaban yang terbaik untuk menyelesaikan silang sengkarut dan pertanyaan besar kecuali dengan metode ilmiah. Dan qadarullah Bapak dan Ibu, kami ini melakukan penelitian. Itu awalnya tidak ada yang mengkomandoi, tidak ada yang menjadi pelopor, tidak. Saya secara pribadi sudah melakukan penelitian itu sejak tahun 2022. Mas Roy pasti punya tanggal tertentu ya, di mana. Saya sih tahu Mas Roy itu udah meneliti sejak tahun 2017, benar ya Mas? Jauh sebelum saya. Saya terusik itu karena apa? Karena ada 2 orang jadi korban. Tadi kita sudah saksikan korban pertama Gus Nur, yang kedua adalah Pak Bambang Tri. Bayangkan di penjara bertahun-tahun, total 5,5 tahun Pak Bambang Tri itu, keluarganya hancur, dia kehilangan masa produktivitas 5,5 tahun. Bayangkan, coba bayangkan Bapak dan Ibu, kita tidak diberi hak kita untuk melakukan produktivitas kita sebagai manusia, sebagai kepala keluarga, sebagai umat, sebagai bagian dari masyarakat sosial selama 5,5 tahun. Itu kerugiannya bisa puluhan tahun untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak beliau, kan begitu ya. Tega sekali begitu. Sementara objek yang dijadikan sebagai bahan untuk memenjarakan beliau berdua itu sampai hari ini nggak muncul. Sampai dengan hari ini tuh nggak ada barangnya. Coba bayangkan betapa kejamnya. Dan sekarang dengan kemudian kami membongkar tentang ijazah itu melalui sebuah metodologi ilmiah yang kami kuasai, ya. Saya pun juga baru tahu ya bahwa Bang Rismon itu juga melakukan penelitian secara terpisah. Kami melakukan penelitian di tempat kami sendiri-sendiri. Mas Roy di Jogja waktu itu sebelum beliau pindah ke Jakarta, saya di Jakarta, Bang Rismon di Bali G. Kami nggak pernah komunikasi. Saya dengan Mas Roy memang kenal sehingga ya kita lihat ya perkembangannya dari hari ke hari di sosial media gitu kan. Tapi Mas Rismon kami nggak ngerti. Kita dipertemukan tanggal 15 April 2025. Dan sejak itu kemudian kami bersepakat, ayo kita segera kebut hasil penelitian kita masing-masing dan kemudian kita bukukan. Ya. Jadi buku ini kami tulis tepat 1 bulan. Tetapi penelitian sudah kami lakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan tugasnya dengan buku ini terbit, tugas kami sebagai peneliti, sebagai akademisi, sebagai ilmuwan selesai. Kami lega sekali karena secara ilmiah kami berhasil membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo memang palsu. Yang mana yang palsu? Ya yang disampaikan oleh kader PSI itu, dan itu juga diakui oleh Pak Joko Widodo, ada rekaman videonya ya, bahwa Pak Joko Widodo juga mengaku ijazah versinya Dian Sandi yang diupload tanggal 1 April 2025 dan ijazahnya, ijazah beliau. Artinya itulah satu-satunya ijazah yang beredar, dan ternyata itulah bukti yang justru menunjukkan bahwa ijazah itu palsu. Terkonfirmasi beberapa hari yang lalu dengan jawaban surat yang kami sampaikan kepada KPU Pusat bahwa ternyata fotokopi dari ijazah yang didaftarkan oleh Joko Widodo di tahun 2019 untuk meraih presiden yang kedua itu sama dengan ijazah yang diaku asli, tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy. Ya, jadi itu semua cocok dengan hasil penelitian kami. Jadi Bapak dan Ibu, buku ini, Jokowi's White Paper ini adalah sebuah kunci kotak Pandora. Ternyata terbukti bahwa setelah buku ini terbit, semua orang dari mana-mana itu mengeluarkan bukti-bukti satu demi satu. Bahkan ada 3 institusi yang sengaja maupun tidak, saya pikir mereka tuh sengaja, 3 institusi yang sangat penting membuka misteri dari ijazah ini.
Nggak main-main, Bapak dan Ibu. 3 institusi nomor 1 itu Bareskrim sendiri. Di tanggal 22 Mei 2025, ketika melakukan konferensi pers tentang ijazah, baru di situ kita tahu bahwa Joko Widodo itu menempuh studi di Kehutanan UGM itu bukan dari sarjana, tapi dari sarjana muda. Kita tahu, baru tahu. Padahal ketika kami ke UGM tanggal 15 April 2025, kami ketemu dengan sivitas akademikanya, ketemu dengan petinggi kampus di situ, nggak ada satu kata pun terucap bahwa Joko Widodo itu adalah mahasiswa sarjana muda. Artinya apa? Artinya yang kata koran, ya, Kedaulatan Rakyat yang banyak diposting tanggal 18 Juli 1980, di mana itu adalah pengumuman calon mahasiswa yang diterima di program Perintis 1, PP1 ya waktu itu ya, belum UPMPTN, belum Sipan Maru begitu ya. Di mana di situ ada nama Joko Widodo, berarti koran itu palsu. Karena kalau dia diterima di program sarjana muda, pengumumannya tidak di koran. Pengumumannya itu di kampus. Jadi peserta prodi program studi sarjana muda di UGM ketika itu masih ada, dia harus disurati sama UGM bahwa Anda diterima di program studi sarjana muda, kemudian dia harus ke kampus. Itu ya, itu yang membongkar malah Bareskrim. Yang membongkar malah Bareskrim loh. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Bareskrim itu, saya dengan Dr. Roy, kami berempat ya dengan Dr. Rismon dan ada satu ahli pidana Pak Dr. Muhammad Taufik itu diundang sebagai saksi ahli di gelar perkara khusus yang diadakan oleh Mabes Polri. Apa yang terjadi di situ? Semua petinggi, Bapak dan Ibu, polisi yang hadir terdiam semuanya. Kenapa kok mereka terdiam? Padahal gelar perkara khusus nggak mungkin orang diam. Orang diundang untuk saling tanya jawab, saling berdebat, saling mengeluarkan bukti-bukti. Ini tuh semua diam. Sikap diam itu kemudian saya baca, ini adalah suasana batin polisi yang mempertanyakan tentang ijazah tersebut. Kenapa? Kalau memang mereka itu yakin, mereka akan banyak bicara, berdebat dengan kami, ya kan? Tapi ini enggak, semua diem. Semua petinggi diam semuanya. Artinya apa? Kalau orang diam itu artinya ragu-ragu apa yakin? Mereka sendiri meragukan. Nah iya, atau mereka mengakui, oh iya ya, apa yang disampaikan oleh Pak Roy, oleh Pak Rismon, oleh Dr. Tika memang benar. Tapi mereka tidak berani untuk mengakui. Iya, satu Bareskrim. Kedua adalah UGM sendiri. UGM yang dari sejak awal, kurang lebih kita UGM itu karena saya tidak mengikuti persidangan dari Gus Nur maupun Pak Bambang Tri, saya nggak bisa bicara di sini. Tapi saya bicara di mana saya menjadi pelaku sekaligus sebagai saksi. Mulai tanggal 15 April 2025. Di saat itu UGM menghadirkan alumni Kehutanan UGM tahun 1980. Tapi mereka adalah prodi sarjana, bukan sarjana muda. Nggak ada satupun dari sekitar 7 orang yang dihadirkan sebagai saksi pada pertemuan dengan kami itu yang ikut prodi sarjana muda. Semuanya adalah prodi sarjana. Dan di situ saya tidak melihat ya. Belakangan saya tahu, kita semua tahu bahwa Joko Widodo itu pernah kuliah di UGM itu di sarjana muda. Kita kan tahunya dari 22 Mei 2025 itu. Di situ tuh sivitas akademika kalau memang tahu, mereka pasti akan sampaikan. Atau mereka mengundang alumni yang memulai kuliahnya di prodi sarjana muda kan. Itu enggak sama sekali. Artinya apa? UGM cuma kecolongan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa UGM bermain di sini. Siapa yang bermain? Oknum. Siapa yang bermain? Oknum. Di situ kelihatan kok, ya, bahwa UGM itu memang tidak tahu. Belakangan, ya, itu tanggal 15 April 2025. Belakangan tanggal 24 Agustus 2025,
Ketika saya dengan Pak Roy dan tim kuasa hukum kami bersurat kepada rektor, kemudian rektor menjawab dengan sebuah konferensi pers, sebuah podcast. Rektor Profesor Ova Emilia podcast di tanggal 24 Agustus 2025 menyatakan tidak lagi menggunakan presiden atau mantan presiden, menyatakan bahwa Joko Widodo mengikuti kuliah di UGM program sarjana muda. Dan sejak itu kami sudah menyerahkan semua bukti-bukti dokumen yang terkait dengan pendidikan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Kan itu sesuatu yang bohong. Bapak dan Ibu yang kuliah atau saya yang sebagai alumni UGM, pasti salinan saya pasti masih ada. Yang setiap saat saya minta pasti akan diberikan. Karena kami penasaran, kami tanggal 19 Agustus, tanggal 1 September kami bersurat ke UGM mempertanyakan tentang dokumen sarjana muda dari Joko Widodo. Jawaban UGM apa? Semuanya sudah kami serahkan kepada Polda Metro Jaya. Buang badan mereka, nggak mau terlibat lagi, ya. Sekarang yang terakhir, institusi yang paling penting yaitu KPU. Kami bersurat kepada KPU, dari mulai KPU di Solo belum menjawab, KPU di Jakarta minta tangguh. Jadi mereka minta tangguh nih, karena mereka nunggu jawaban surat dari KPU pusat. Jadi mereka minta tangguh. Kami akan menjawab 7 hari kemudian. Artinya mereka menunggu KPU mengeluarkan apa ya. Jreng, KPU pusat akhirnya menjawab surat kami, memberikan kepada kami salinan fotokopi ijazah. Jadi clear di sini tidak ada ijazah versi lain. Ijazah versi ya cuma itu, yaitu ijazah bodong itu, Bapak dan Ibu. Itu ya, jadi clear semuanya. Clear semuanya, ya. Nah sekarang saya akan memulai dengan menyampaikan apa yang menjadi bagian saya. Saya bukan ahli digital forensik, saya bukan ahli telematika, karena keduanya itu adalah keahlian dari Pak Roy Suryo dan Pak Isman Syarifah. Saya bicara tentang ilmu saya, neuropolitika. Ini ilmu baru, bukan baru lagi, bukan saya penciptanya. Saya menggunakan dan saya mengembangkan untuk bisa menjawab bagaimana otak manusia, ya. Halaman 48. Bagaimana otak manusia itu, ya, ini otaknya Pak Jokowi, dibedah dengan ilmu neuropolitika ya. Jadi Prof nggak susah-susah buka kepalanya Pak Jokowi. Kita menggunakan teknologi ya, melakukan pembedahan. Pembedahannya artinya bukan dibedah seperti Prof tugasnya ya, tapi melakukan pembacaan. Melakukan pembacaan terhadap otak Jokowi dengan cara apa? Dengan cara kita mengcapture perilakunya yang saya dapatkan dari video-video, ratusan foto-foto. Kita capture perilakunya, kemudian ekspresinya, ekspresi wajah, kemudian narasinya, ketika pidato, ketika bicara gitu ya. Nah itu semua kemudian kita lakukan analisis secara meta-analisis, metasintesis dari semua itu. Dengan teknologi Bapak dan Ibu, maka wajah seseorang adalah dokumen yang otentik. Wajah itu ternyata tidak bisa bohong. Wajah ya, lanjut deh. 544, coba kita lihat wajahnya Pak Jokowi. Oke. Lanjut. Di yang ada wajahnya Pak Jokowi, Bawa terus. Nih. Nah, ini adalah capturing dari video ketika tanggal 25 Juli 2025 Pak Jokowi menerima sejumlah wartawan. Ya, ini saya capture. Ya, nah di situ kemudian saya lakukan analisis bagaimana perilakunya pada saat menyampaikan jawaban atas pertanyaan wartawan terkait dengan dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik. Bagaimana narasinya, ya, dan itu terlihat dengan jelas bahwa dia tidak menyatakan apa adanya, alias bohong. Ya. Jadi pada video ini nanti di buku sudah saya buat linknya ya, sudah saya tulis linknya sehingga Bapak dan Ibu bisa klik
artinya data saya otentik. Di situ pertanyaan dijawab dengan sebuah perilaku yang, perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu ya. Orang itu kalau bohong tidak mampu menatap mata dari yang bertanya. Ya, itu udah pasti. Dan saya hitung secara statistiknya. Artinya bukan sekedar sebagai sebuah kesan atau opini, tapi analisis statistik membuktikan bahwa memang betul. Setiap kali bohong, Pak Jokowi itu nggak pernah menatap mata dari orang yang bertanya kepadanya. Kemudian yang kedua adalah repetisi. Jadi repetisi itu pengulangan. Ya, oh tidak, dosen pembimbing skripsi saya memang bukan Pak Kasmujo. Dosen pembimbing skripsi saya memang bukan Pak Kasmo, jadi ulang-ulang. Ya, dosen pembimbing skripsi saya adalah Bapak Profesor, Doktor, Insinyur, sambil merem, karena ingat-ingat. Bapak Profesor, Doktor, Insinyur Ahmad Sumitro, gitu ya. Nah itu dari situ otak kita itu mengeluarkan sebuah data yang tercapture di wajah, menghasilkan sebuah dokumen. Ya, itu ilmu neuropolitika itu seperti itu. Sehingga ini mesti hati-hati nih ketika masyarakat Indonesia mendapatkan ilmu ini di buku Jokowi White Paper. Apa artinya? Ilmu kalau benar secara metodologis itu bisa dipakai berulang kali dan menghasilkan sebuah simpulan yang sama. Artinya apa? Dipakai oleh siapa? Oleh calon gubernur nanti. Coba Bapak Ibu pakai ilmu yang saya tulis untuk melihat apakah calon gubernur ini bohong atau jujur. Calon presiden ini bohong atau jujur. Itu sudah saya tulis metodologinya. Tidak hanya dipakai untuk Jokowi saja, tidak. Jadi ini hati-hati nih. Makanya pejabat juga ketakutan. Contoh, baru-baru saja saya, Mas Roy ya, kami kan mau bersurat kepada semua fraksi di DPR, semua komisi di DPR. Salah satu yang berani untuk menerima kami adalah fraksi PKS. Kami diterima pukul 10 sampai pukul 11.30. Wah, lega dong, lama ya. Tapi yang paling terjadi ketika kami hadir, sudah datang, itu anggota-anggota fraksi itu bolak-balik, bingung. Sampai akhirnya jam 10 itu kami baru diterima di jam 11. Hanya setengah jam. Ya, berani tapi hanya setengah jam. Artinya apa? Mereka ketakutan. Karena ternyata ya, ini adalah sebuah informasi yang kami terima dari media. Ada media bisa di searching ya, 60% pejabat itu ijazahnya bodong. Banyak kan? Gimana mereka nggak takut menerima kita? Iya, gimana mereka nggak takut menerima kita kan? Ya, jadi sama. Dan kita nggak perlu sekarang harus cari tahu dokumen asli gimana. Kita cukup dengan ilmu neuropolitika itu cukup melihat wajah saja, cukup melihat ekspresinya saja, cukup melihat narasinya saja. Nah, terkait dengan narasi, di Pak Jokowi ini kan aneh ya. Kita semua kan masyarakat akademis. Saya yakin Bapak dan Ibu kan pernah kuliah di mana? Di UGM, di USU, di mana? Setiap orang yang menjalani sebuah strata sekolah tertentu itu akan menghasilkan narasi yang sesuai. Misalnya begini, lulusan SD, mohon maaf ya, gak mungkin dia bicara seperti seorang sarjana. Demikian juga nih sebaliknya. Bagaimana seorang sarjana UGM ini ya, kebetulan kami mungkin Bapak dan Ibu ada yang lulusan UGM. Oh tadi ada ya Bapak yang lulusan teknik elektro ya. Kita itu punya batas untuk nilai bahasa Inggris, TOEFL dan MKDO kita. Sehingga tidak mungkin seorang sarjana UGM itu ketika bicara bahasa Inggris tuh we walk the talk. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak cocok dengan nggak cocok, nggak mungkin. Jadi itu baru narasi. Lalu kemudian kemiskinan naratif ya.
Nah sekarang saya mau tunjukkan ya bagaimana sebuah ekspresi kemudian perilaku itu bisa kita kuantifikasi dan kita hitung secara statistik, menghasilkan sebuah 558 deh. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Terus. Ini ya. Nah ini ya, stop. Nih, perhatikan ya dari sisi angkanya. Kemunculan narasi ini dari 2019 sampai 2025, ya, 6 tahun. Pak Jokowi selalu mengatakan begini, saya kuliah di UGM, udah tanpa detail. Pernah nggak Pak Jokowi cerita gimana dia kuliah? Iya. Seperti apa kuliah? Teman-temannya gimana? Ya. Kita nggak cukup orang bicara saya kuliah di UGM terus kita percaya. Ya mohon maaf. Kalau Bapak Ibu percaya, Anda kurang update. Nggak mungkin seseorang yang pernah kuliah hanya bilang saya kuliah di UGM, nggak mungkin. Yang teman sebangku. Teman sebangku. Kuliah maksud teman sebangku. Ada kuliah teman sebangku. Terus yang paling lucu ya di dalam salah satu video nanti kami akan sampaikan di buku yang kedua kami ya, bukan di sini karena ini halamannya udah 700 halaman. Kalau kami sampaikan semua hasil penelitian bisa 1000 halaman lebih. Makanya nih, jadi ada satu observasi saya bagaimana klaim umum dari Pak Jokowi dari satu aja udah salah. Jadi ada sebuah video di mana beliau datang ke gedung 1 GM, gedung 1 gedung rektorat ya. Terus di situ di capture mengatakan bahwa disinilah saya wisuda. Padahal kalau wisuda tahun 1985 bukan di gedung itu, di gedung Budaya itu aja udah salah. Kemudian lanjut lagi, saya ketika kuliah sambil menunggu jam kuliah saya nongkrongnya di sini. Memang betul, gedung pusat itu kan gedungnya tuh tua kuno gitu, sejuk sehingga memang kita tuh sering belajar di situ. Kalau ujian tuh ramai sekali mahasiswa belajar di situ. Tapi kalau dia mengatakan bahwa di sela kuliah dia nongkrong di situ, itu sangat mustahil. Ya pasti telat. Orang fakultas kehutanan di sana, gedung pusat di sini, ya. Nah seperti itulah narasi-narasi yang keliru ya. Ya, nah jadi saya kuliah di UGM tanpa sebuah detail yang menunjukkan bahwa ini orang pernah kuliah atau tidak itu 18 kali, 52%. Artinya apa? Itu sudah valid bahwa bisa dipastikan dia tidak pernah kuliah di UGM. Ya. Narasi dangkal, minim kontribusi hipokampus. Apa itu hipokampus? Apa Prof? Jadi gini, hipokampus ya, coba deh ke atas yang saya mau tunjukkan ya. Hipokampus ya. Ini penting, satu aja dari bagian terus yang hipokampus deh. Terus yang hipokampus. Lanjut. Nah, itu ya area di situ tuh namanya hipokampus. Jadi, Bapak dan Ibu, orang kalau mengingat sesuatu yang terjadi pada dirinya, pada kehidupannya 40 tahun yang lalu, ingatan itu tersimpannya di hipokampus, di bagian situ tuh. Bentuknya apa? Bentuknya film, bukan bentuk narasi. Bentuknya film. Jadi ketika kita direkall, gimana itu waktu masa kuliah? Yang kita ingat itu, wah, yang kita ingat itu pasti degilnya teman-teman kita, bandelnya kita dulu, kita bolos, nitip absen, gitu-gitu loh. Itu yang akan, kenapa? Ketika kita ditanya KKN gitu ya, kita nggak jawab KKN saya di desa Ketoyan. Ya, desa Ketoyan, kecamatan mana? Wonosegoro, Kabupaten. Enggak. Saya dulu KKN tuh, kalau saya karena dokter ya, saya bikin sunatan massal. Nah kayak gitu. Anaknya saya apa namanya? Anaknya kabur mau disunat. Ceritanya begitu. Tapi ketika saya ditanya, kuliah KKN Dokter Tifa di mana? Bentar. Saya tuh di Magelang. Tapi saya lupa persisnya di mana gitu. Malah nggak ingat. Tapi yang saya ingat ya itu betapa serunya waktu KKN. Yang ditanya ketika Jokowi membuktikan bahwa dia pernah KKN, yang saya KKN di desa Ketoyan, kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.
Yang dia ingat itu adalah ingatan yang ada di prefrontal cortex. Ingatan yang dipelajari, dia hafal. Jadi dia nggak ada recall di memori di hipokampus bagaimana dia KKN sesungguhnya. Nah, yang kemudian terbukti pada pernyataan Barreskrim tentang KKN keliru dengan apa yang disampaikan oleh Joko Widodo sendiri. Barreskrim di 22 Mei 2025 mengatakan KKN-nya Jokowi tahun 1983. Tapi ketika Joko Widodo ditanya, saya KKN awal tahun 1985. Masa mana ada orang KKN 2 kali ya? Nah, itu contohnya ya, bahwa hipokampus ya, sebuah tempat di mana memori kita tentang masa lalu kita itu disimpan sebagai sebuah film, bukan sebagai sebuah kata-kata, narasi. Ya, itu adalah di mana otak itu adalah sebuah dokumen yang otentik, nggak bisa bohong. Ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, jadi banyak termu yang mengatakan ini buku sampah, ya, ini buku nggak valid. Kenapa? Karena nggak ada komparasinya. Metodologi tidak selalu membutuhkan komparasi. Apalagi ini kasus satu-satunya di dunia. Bahkan mungkin di dunia. Dari 8 presiden ini satu-satunya presiden yang se-antik ini loh, se-unik ini dan senyebelin ini. Nah itu dia. Jadi kita nggak mungkin ada komparasinya. Ada memang beberapa presiden, perdana menteri di dunia itu memasukkan ijazah doktor. Kalau mau dikomparasi, ada beberapa kasus. Terus terjadinya apa ya? Mereka dipecat. Bahkan ada yang dipenjarakan. Nah kalau mau dikompar, ya berarti nanti Pak Jokowi ya dipenjarakan. Iya harus. Iya kan, komparasinya kan gitu. Ini adalah sebuah studi kasus. Pertama kali, mudah-mudahan satu-satunya. Jangan sampai ada 2 kali. Maka kami berani untuk menuliskan buku ini dengan Jokowi. Di dalamnya Bapak Ibu di 700 halaman, ratusan kali kami menyebutkan Joko Widodo. Joko Widodo. Itu tanda apa? Kami berani mempertanggungjawabkan hasil penelitian ilmiah kami. Kami tidak menggunakan inisial JKW, menggunakan Mulyono, enggak. Kami sebut Joko Widodo karena memang subjek penelitian kami adalah Joko Widodo. Apakah itu ada konsekuensi hukumnya? We don't care. We don't care. Kenapa Bapak Ibu? Pesan saya ya, ribuan tahun ilmuwan, 2500 tahun yang lalu, ada seorang filsuf ilmuwan yang dipaksa menenggak racun ketika dia menyampaikan temuan ilmiahnya. Namanya Socrates. Sekian ribu tahun kemudian, sekian ratus tahun kemudian ada Galileo Galilei. Dan dihukum gantung. Ada Cicero, ya, yang disuruh mengiris nadinya sendiri karena menyampaikan kebenaran. Itulah ilmuwan. Ya tentu saja kami juga harus berjuang untuk menegakkan hukum, bahwa kalau seorang ilmuwan menyampaikan kebenaran itu areanya bukan area hukum. Kalau memang kami mau dibantah, bantahlah dengan ilmu, bantahlah dengan penelitian yang lain. Jangan bantah dengan narasi, apalagi narasinya termul. Itu pembodohan. Dan masyarakat Indonesia, saya yakin sejak beberapa tahun terakhir ini mencerdas dengan cepat. Alhamdulillah. Bahkan penelitian yang terakhir terkait dengan hasil penelitian kami yang kami bukukan di Jokowi White Paper ini, 93% netizen percaya bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.